Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lutfi Muhammad Al-Farizi. Kali ini saya akan uh, melanjutkan pembahasan mengenai IP address. Kali ini pembahasannya yaitu mengenai IP address classful and classes. Oke, IP address adalah angka atau kode numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi alat perangkat di jaringan komputer. Alamat ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di internet. Ada dua versi utama, yaitu IP versi 4 dan versi 6. Alamat IP berfungsi untuk identifikasi dan pemetaan lokasi perangkat di jaringan. Nah, penulisan dan penggunaan IP ada aturan ataupun ketentuan yang perlu dilakukan. Ketentuan dalam penggunaan IP address salah satunya adalah pembagian kelas. Nah, pada IP address itu berdasarkan nilai oktet pertamanya dibagi menjadi 5 kelas, mulai dari kelas A sampai dengan E. Apabila Anda berkeinginan untuk menghubungkan antar kelas, maka bisa menggunakan berdasarkan kelas ini, teman-teman, yang di atas ini. Tapi tidak semua kelas bisa digunakan. Nah, kelas D sampai dengan E itu biasa digunakan untuk penelitian dan eksperimen seperti kasus multicast dan tak bisa digunakan untuk umum. Oke, selanjutnya kasus subnetting. Nah, pada kasus subnetting ini, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti menentukan prefix yang sesuai, lalu subnet mask, IP networknya, lalu IP broadcast, lalu yang terakhir itu range IP yang bisa digunakan. Nah, pada studi kasus ini yang perlu dicari itu 60 host, lalu 150 host, dan IP pada di sini. Pada studi kasus kali ini saya akan menggunakan satu saja, yaitu 12 host. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, langkah pertama yaitu lihat dulu untuk cakupan berapa hostnya. Nah, karena kita menggunakan 12 PC, yaitu lalu kedua itu cari prefix yang paling sesuai untuk kriteria host yang diminta dengan menggunakan parameter 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi dikit. Nah, di sini kita menggunakan 12 PC. Nah, berarti 2 pangkat berapa yang lebih dari 12 itu contohnya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, pasangan yang digunakan dalam perpangkatan 2 tadi jadikan pasangan baru untuk pengurangan dengan 32. Nah, pada ini 32 dikurangi pangkat 2 tadi yaitu 4, maka hasilnya jadi 28. Jadi prefix yang cocok digunakan pada 12 PC itu adalah /28. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menentukan range IP mana yang ingin kita digunakan. Misal di sini saya ingin menggunakan range IP kelas B, yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Karena ini menggunakan prefix kelas C yaitu 24 sampai 32, maka kita fokuskan perubahan pada oktet terakhirnya saja. Berarti kita tentukan dahulu 3 oktet tetap pertamanya. Seperti contoh di sini.
Lalu cari total IP yang tersedia dari prefix yang kita dapatkan. Nah, lalu cari total IP yang tersedia dari prefix yang kita dapatkan. Nah, di sini dua kali 32 kurangi prefix. Nah, prefixnya tadi itu 128 ya. Kita tinggal tambahin 32 kurang 28 itu 4, jadi 2 pangkat 2 kali 4 itu 2 kali atau 2 pangkat ya, kali kalau salah, jadi 16. Jadi total IP yang bisa digunakan untuk prefix 128 itu adalah 16 host. Kemudian bisa cari subnet masknya. Nah, ini 256 itu dari 2 pangkat 8 gitu. Ini jadi 256 kurangi total IP. Total IP-nya itu 16. Jadi 256 kurang 16 yaitu 240. Jadi subnet mask yang digunakan adalah 255.255.255.240. Lalu cari IP network dan IP broadcast. Bisa menggunakan parameter blok subnet di sini. Oke, langsung saja buatkan summary range IP yang didapatkan. Misal kita ingin menggunakan network blok subnet yang pertama, maka nanti range IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10.0/28 sampai dengan 172.16.10.15/28. Lalu yang terakhir, cara range IP yang bisa digunakan. Karena IP network dan IP broadcast tidak bisa digunakan, maka mencari range IP yang bisa digunakan untuk kriteria host yang diminta adalah ditambah 1 untuk network dan dikurang 1 untuk broadcast. Jadi 172.16.10.1/28. Nah, tadi kan ini tadi kan 0 ini, jadi ditambah, karena di sini ditambah 1, jadi 172.16.10.1/28 sampai dengan 172.16.10.14/28. Dapat kita simpulkan, untuk kriteria 12 host, maka range IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10.1/28 sama dengan 172.16.10.14/28. Setelah membahas mengenai kasus subnetting, kita lanjut ke pembahasan mengenai IP versi 4 delivery type. Adapun terkait delivery type pada IP address terdapat 3 macam. Yang pertama itu unicast, lalu yang kedua itu multicast, lalu yang terakhir itu broadcast. IP versi 4 type ini, delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme pengiriman data. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu unicast. Itu proses pengiriman data tepat diterima oleh sebuah host saja. Contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address baik kelas A, B, dan C. Jadi IP address kelas A, B, C bekerja dengan cara unicast. Dari satu host mengirimkan ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya. Nah, yang kedua yaitu multicast, proses pengiriman data ke beberapa host yang telah dikelompokkan dalam sebuah grup. Walaupun IP address kelas D tidak digunakan, akan tetapi IP address kelas D termasuk dalam kategori multicast. Dari satu host mengirimkan ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai grupnya. Lalu yang ketiga itu broadcast, proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada broadcast domain yang sama atau blok subnet yang sama. Dari satu host mengirim
ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya. Contohnya seperti cara kerja ARP, yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch ke semua tujuan yang berada dalam satu broadcast domain. Oke, pada pembahasan terakhir yaitu konsep dari switch and router. Kali ini kita akan menyinggung terkait networking device. Jadi pada jaringan komputer itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun komputer. Di antaranya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah switch dan router terlebih dahulu. Dengan memahami dua networking device ini terlebih dahulu, harapannya kalian bisa mendapatkan insting lebih meningkatkan pada pengetahuan jaringan komputer kalian. Oke, yang pertama itu switch. Switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network. Lalu yang kedua yaitu router. Router digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Nah, segitu saja pembahasan mengenai IP address. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai akses mikrotik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.